Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku, kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dikisahkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mendatangi kami, kemudian beliau bersabda, Jibril berkata, "Wahai Muhammad, demi zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki seorang hamba yang telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 500 tahun di puncak gunung, di sebuah pulau yang dikelilingi dengan lautan yang lebar dan tinggi gunung itu adalah 30 jira. Jarak dari setiap tepi lautan yang mengelilingi gunung itu adalah 4.000 farsak. Di gunung itu terdapat sebuah mata air selebar beberapa jari. Dari mata air itu mengalir air segar dan berkumpul ke sebuah telaga di kaki gunung. Di sana juga terdapat pohon-pohon delima yang selalu berbuah setiap hari sebagai bekal hamba tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap harinya. Setiap kali menjelang sore, hamba itu turun dari gunung ke telaga untuk mengambil air wudhu, sekaligus memetik buah delima lalu memakannya, baru kemudian mengerjakan sholat. Usai sholat, hamba itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kelak ketika ajalnya menjemput, dia wafat dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia juga berdoa supaya setelah kematiannya jasadnya tidak dirusak oleh bumi dan oleh apapun juga sampai datangnya hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan semua doa hamba tersebut. Kemudian Allah berfirman, "Masukkan hambaku ini ke surga dengan sebab rahmatku." Hamba tersebut berkata, "Dengan sebab amalku ya Rob." Allah berfirman, "Masukkan hambaku ke surga dengan sebab rahmatku." Hamba tersebut tetap berkata, "Dengan sebab amalku ya Rob." Kemudian Allah berfirman, "Sekarang coba timbang amal hambaku ini dengan nikmat yang telah aku berikan kepadanya." Ternyata setelah ditimbang, nikmat penglihatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba itu menyamai timbangan amal ibadah yang telah dilakukannya selama 500 tahun. Dan masih tersisa anggota tubuh lain yang belum ditimbang, sedangkan amal hamba tersebut ternyata sudah habis. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sekarang masukkan hambaku ini ke neraka." Mendengar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kemudian para malaikat menggiring hamba tersebut ke neraka. Tiba-tiba ketika akan digiring ke neraka, hamba itu berteriak sambil menangis, "Ya Rob, masukkan aku ke surga dengan rahmat-Mu." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, "Tahan dulu wahai malaikat dan bawa dia ke sini." Hamba itu lalu dibawa oleh para malaikat ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berfirman, "Wahai hambaku, siapakah yang telah menciptakanmu yang sebelumnya kamu bukan apa-apa?" Hamba itu menjawab, "Engkau ya Rob." Kemudian Allah berfirman, "Siapakah yang telah memberimu kekuatan sehingga kamu mampu beribadah kepadaku selama 500 tahun? Hamba tersebut menjawab, "Engkau ya Rob." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Siapakah yang telah menempatkanmu di sebuah gunung yang berada di tengah-tengah laut yang luas, mengalirkan dari gunung tersebut air yang segar, sedangkan di sekelilingnya adalah air asin, yang menumbuhkan buah delima setiap malam yang seharusnya hanya setahun sekali berbuah? Serta siapa yang telah memenuhi permintaanmu ketika engkau berdoa supaya dimatikan dengan cara bersujud?" Hamba itu menjawab dengan wajah menunduk, "Engkau ya Rob." Allah berfirman, "Itu semua tak lain adalah atas rahmatku, dan dengan rahmatku juga engkau aku masukkan surga." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, "Masukkan hambaku ini ke surga. Engkau adalah sebaik-baik hamba wahai hambaku."
Dan dimasukkanlah hamba itu ke dalam surga berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat Jibril berkata, sesungguhnya segala sesuatu itu berkat rahmat Allah, wahai Muhammad. Demikian kisah seorang hamba yang beribadah 500 tahun, semoga bisa menjadi iktibar dan pelajaran berharga. Ahli ibadah tersebut mendapat teguran keras dari Allah hingga masuk neraka dan akhirnya dimasukkan ke surga setelah mengakui kebesaran Allah dengan segala rahmatnya. Itu posisi ahli ibadah pun berdebat dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak tiap-tiap anggota tubuh akan menjadi saksi atas apa yang dilakukan oleh manusia itu di dunia. Wallahualam bisawab. Sahabat petunjuk Islam, mari kita awali hari ini dengan sedekah kebaikan dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.